Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Jaya. Selamat pagi Mbak Ana. Ya, kabarnya hari ini bagaimana Mbak Jaya? Istimewa, baik. Iya, kalau adik-adik di rumah bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya semua istimewa, baik. Iya, puji Tuhan ya adik-adik, hari ini kita masih diberi kesehatan sama Tuhan. Itu bukti dari Tuhan kalau Tuhan mengasihi kita, menjaga adik-adik dan melindungi adik-adik semua. Mbak Jaya, hari ini hari apa sih? Hari ini itu hari Minggu Mbak Ana. Iya, sudah hari Minggu lagi ya? Iya, kalau hari Minggu itu biasanya kita ngapain kalau hari Minggu ya? Sekolah Minggu Mbak Ana. Iya, kalau hari Minggu. Ya, waktunya kita sekolah Minggu ya, sudah hari Minggu ya. Ya, walaupun sekolah Minggu masih secara online, adik-adik di rumah masing-masing, tetapi kita tetap semangat memuji nama Tuhan. Kita masih bisa bersungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap sekolah Minggu semua hari ini? Siap? Iya, sudah siap semua. Untuk mengawali sekolah Minggu hari ini, kita mau pujikan hari ini harinya Tuhan, disambung lagu di sini senang, di sana senang. Nyanyinya yang semangat ya, sambil bertepuk tangan. Oke? Ya. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita lagi, kita mau berdoa dulu. Kita mau memohon pimpinan Tuhan supaya sekolah
minggu ini boleh berjalan dengan baik. Mari adik-adik semua kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami semua. Dan terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, Tuhan beri kami waktu untuk bersama-sama sekolah minggu. Walaupun sekolah minggu secara online, tetapi kami yakin percaya Roh Kudus Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah sekolah minggu kami pada hari ini. Berkati jalannya ibadah sekolah minggu pagi ini dari awal hingga akhir. Biarlah semua senantiasa Roh Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kan udah berdoa nih, kita mau melanjutkan ke firman. Sebelum ke firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Naik Kereta. Shalom adik-adik, di pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik silahkan siapkan dulu Alkitabnya. Ya, dicari dulu Alkitabnya. Yuk, sekarang masih beri kesempatan, cari dulu Alkitab, disiapin. Kemudian setelah adik-adik dapat Alkitab, kemudian duduk lagi di depan layar ini. Oke, udah. Oke, jika sudah, adik-adik silahkan Alkitabnya ditaruh di depan. Kita berdoa dulu ya sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik pada kami. Engkau telah mengasihi kami, bahkan di saat ini Bapa, di minggu-minggu ini kami sudah boleh sekolah kembali meskipun masih via online dengan daring, tapi kami bersyukur Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami bisa belajar lagi. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, buka telinga kami, buka hati kami, sehingga kami dapat mendengarkan dan belajar firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Kita akan baca satu ayat aja, tetapi jika adik-adik mau membaca secara lengkap, itu sebenarnya dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai ayat 28.
Kita baca satu ayat saja. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Cukup itu ya adik-adik. Kita akan belajar bersama-sama kisah tentang raja yang dikenal dengan hikmatnya, Raja Salomo. Salomo adalah raja Israel yang dikenal dengan hikmatnya. Salomo raja yang bijaksana adik-adik. Nah, waktu diurapi, Salomo ini masih muda adik-adik. Jadi belum berpengalaman gitu ya. Kemudian Salomo merasa dia tidak pantas menjadi raja. Suatu saat Salomo pergi ke sebuah tempat yang namanya Gibeon untuk mempersembahkan korban bakaran. Nah, di Gibeon ini Tuhan menampakkan diri pada Salomo. Kemudian Tuhan berkata pada Salomo, "Mintalah apapun yang kamu minta akan aku berikan." Nah, kira-kira nih kalau adik-adik diberitahu Bapak Ibu, mintalah kamu apapun yang kamu minta akan diberikan. Adik-adik kira-kira minta apa? Di sini ada ketika Bapak Ibu bilang kayak gitu, terus minta handphone, ya, atau minta pengen sepeda baru, pengen baju baru. Ada enggak yang kayak gitu? Tetapi Salomo ternyata nggak minta kayak gitu adik-adik. Nah, waktu Tuhan Allah berkata, "Mintalah maka apapun akan kuberikan padamu," Salomo ternyata meminta sesuatu tadi ya yang sudah kita baca di ayat. Salomo meminta untuk diberikan hikmat. Hikmat yang bagaimana? Hikmat untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ini Raja Salomo adik-adik. Nah, setelah Salomo meminta hikmat pada Tuhan, kemudian Tuhan Allah berkata, biasanya raja-raja yang lain meminta kekayaan, meminta musuh-musuhnya ditaklukkan, meminta umur panjang, tetapi kamu meminta sesuatu yang bijaksana, kamu minta hikmat. Suatu hari ada dua wanita datang menghadap ke Raja Salomo, adik-adik. Kemudian mereka bertengkar. Raja Salomo, saya dan wanita itu tinggal serumah. Nah, suatu saat saya melahirkan bayi. Kemudian 3 hari setelah saya melahirkan bayi, wanita ini juga melahirkan bayi. Nah, di situ kami hanya tinggal berdua, Raja. Kemudian waktu saya tertidur di malam hari, saya mendapatkan, ketika saya bangun, saya mendapatkan anak saya sudah mati. Tetapi ketika saya mau menyusui, saya melihat wajah anak saya. Loh, Raja Salomo, itu ternyata bukan anak saya. Dan saya menyadari bahwa ternyata wanita ini sudah menukar bayi saya. Nah, bayi yang dia pegang itu, bayi yang digendong itu adalah bayi saya. Sedangkan bayinya dia tertindih waktu dia tidur. Dia menukar bayi saya, Raja Salomo. Bohong Raja Salomo, ceritanya bukan gitu. Ini bayi saya, bayinya dia aja yang sudah memang meninggal. Tidak Raja Salomo, bayinya dia yang meninggal, dia menukar. Nah, adik-adik, dua wanita itu terus-menerus bertengkar merebutkan bayinya siapa. Nah, setelah mereka bertengkar lama, akhirnya Raja Salomo berkata, Raja Salomo datang, ambil pedang, ambilkan saya pedang. Kemudian Raja Salomo ini yang memegang pedang. Coba bayi itu saya bisa menggendongnya. Nah, bayi itu dipegang oleh Raja Salomo adik-adik.
penggalah bayi itu menjadi 2 bagian. Ya, jadi bayinya oleh Raja Salomo diminta penggal bayi itu jadi 2 bagian yang sama besarnya. Ya, separuh untuk ibu yang berbaju pink dan kuning, kemudian separuh bagian untuk ibu yang berbaju hijau dan biru. Ya, Salomo berkata seperti itu, disuruh bayinya itu dipenggal menjadi 2 bagian. Terus apa yang terjadi? Nah, ibu yang berbaju biru ini berkata, "Ya Raja Salomo, saya setuju, itu keputusan yang adil sekali. Silakan bayi ini dipenggal jadi 2 bagian." Nah, yang ibu satunya, "Raja, jangan dipenggal, jangan dibagi 2. Biarlah bayi itu tetap dibawa oleh ibu yang berbaju hijau ini. Biarlah dia yang memeliharanya." Nah, setelah wanita yang baju merah ini berkata demikian, Raja Salomo jadi tahu adik-adik. Nah, Raja Salomo bilang, "Berikanlah bayi itu pada ibu ini, karena sejatinya ibu inilah ibu sesungguhnya dari bayi yang diperebutkan itu." Ya adik-adik, begitu cerita tentang kebijaksanaan Raja Salomo. Nah adik-adik, ketika kita memiliki hikmat, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang buruk dan mana yang baik gitu ya. Jadi adik-adik akan bisa membedakan. Jadi ketika adik-adik sekarang sudah mulai sekolah lagi tapi masih di rumah, adik-adik bisa membedakan. Adik-adik kira-kira mau ngikuti kelas daring dari Bapak Ibu atau milih tidur? Ya, mana yang baik, mana yang enggak baik. Ya, adik-adik memilih membantu orang tua atau malah ngusilin adiknya. Ya, jadi ketika kita memiliki hikmat, kita akan bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Seperti Raja Salomo. Itu adik-adik firman untuk hari ini. Kita akan tutup firman hari ini dan sekolah minggu kita di hari Minggu ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah mengajarkan kami hikmat tentang Raja Salomo. Kiranya Tuhan mau ajarkan kami untuk kami dapat selalu memiliki hikmat, kami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan semuanya itu Bapa dapat kami lakukan dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang patuh dan selalu melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, tadi adik-adik udah dengerin firman Tuhan ya. Tentang apa? Tentang Salomo. Nah, adik-adik tadi saat Pak Eka membawakan firman Tuhan, adik-adik lihat bonekanya ya, yang dari kertas itu ya. Nah, kita saat ini mau sama-sama bikin boneka kertas dan alat dan bahannya. Yang kita butuhkan adalah selembar kertas. Ini Bu Beta pakai kertas HVS warna. Kalau adik-adik nggak ada di rumah seadanya, misalkan HVS putih boleh, mau pakai kertas lipat boleh. Nah, kemudian ini untuk warna yang lain untuk variasi aja, gunting, kemudian spidol atau bolpen atau pensil seadanya yang ada di rumah, lem, dan bahan-bahan pelengkap ya untuk hiasan. Kita mau mulai ya adik-adik ya. Ini kertas HVS-nya kita akan lipat segitiga. Kemudian ini kita potong ya kelebihannya.
kita punya selembar bujur sangkar. Setelah seperti ini, kita lipat menjadi 2 sama besar. Kemudian kita lipat lagi menjadi 2 sama besar. Nanti adik-adik, kita akan menemukan garis sisa lipatan yang ada di tengah ini. Nah, ujungnya ini ada yang tertutup, hanya menyatu seperti ini, dan satunya lagi terbuka ya, ada 4 helai. Nah, yang 4 helai ini untuk bagian bawah, yang tertutup bagian atas. Kita mau lipat menjadi ketemu di tengah. Begitu pula dengan sisi satunya. Ini ada 4 helai. Yang 2 kita akan lipat ke depan. Yang 2 kita lipat ke belakang. Ini adalah badan untuk boneka kertasnya. Kemudian kita sisihkan dulu ya. Kita akan membuat tangan dari boneka dari sisa potongan kertas yang tadi. Ini kita lipat segitiga. Kemudian kita potong sisanya. Ini kemudian kita akan tempelkan ya adik-adik, seperti ini. Berikan di tengah, kemudian ini kita lipat. Bikin lipatan dulu sebagai tangannya. Ini kita akan lem supaya menyatu antara tangan dan badannya. Ini juga boleh kita lem. Nah, kita sudah punya tangan dan badan boneka. Terus kita ambil kertas yang warna lain. Kita akan membuat tangan dan kaki boneka. Tangannya ada 2, kakinya ada 2 ya, berarti totalnya ada 4. Saya lipat menjadi 4 supaya sekali bikin kita dapat 4 potongan. Ada 4. Kita akan lem, tempelkan, sisipkan di tangannya. Begitu pula dengan kakinya.
tinggal kita membuat kepala. Nah, untuk kepalanya saya lukis dulu. Untuk wajahnya kita potong untuk wajahnya. Kemudian ini kita lem, kita akan membuat rambutnya. Seperti ini ya. Ini kita tinggal hias, kita kasih mata. Kemudian kita tempelkan. Sudah jadi ya bonekanya adik-adik. Ini bonekanya sudah jadi. Kita tinggal hias sesuai selera kita. Kita mau tempeli apa aja yang ada di rumah, ornamen-ornamen. Misalkan punya manik-manik nih, boleh ditempelin ya. Ini sudah jadi bonekanya. Nah, begitu juga adik-adik juga bisa bikin untuk yang Raja Salomo. Raja Salomo yang pakai pedang. Silakan adik-adik bisa bikin sendiri. Mau diwarnai spidol boleh. Mau ditempel-tempelin apa ya? Punyanya apa ya? Di rumah disesuaiin ya, sesuai selera ya. Nah, ini sudah jadi boneka perempuan yang mengaku memiliki bayi tadi ya. Ini untuk Raja Salomonya membawa pedang. Nah,
Sudah jadi. Silakan adik-adik lukis atau hias sesuai dengan selera adik-adik semua. Monggo. Nah, jangan lupa adik-adik nanti kalau sudah membuat, minta tolong orang tuanya fotoin, kemudian kirim ke grup sekolah minggu orang tua dan guru-guru sekolah minggu ya. Begitu ya adik-adik ya. Demikian kreativitas atau aktivitas pada minggu pagi hari ini. Terima kasih. Ya, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kita mau menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus, satu di dalam Tuhan. Nyanyinya yang keras ya. Sambil tepuk tangan ya.